Halo, para sahabat tercinta. Berjumpa kembali di channel Hidup Cukup. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari Pak Darto, seorang pedagang makanan ketoprak Jakarta. Mari kita simak cerita lengkapnya. Jika para sahabat bermurah hati, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Dulu, sebelum ia dikenal sebagai pedagang ketoprak paling dicari di Kebayoran Baru, Darto hanyalah pemuda desa dari Kertajaya, sebuah kampung kecil yang sunyi. Hidupnya terasa sempit, seperti langit yang tertutup awan gelap tanpa celah cahaya. Ia merasa jika tetap tinggal di kampung, hidupnya tidak akan berubah banyak. Akhirnya, dengan berat hati namun penuh tekad, ia memutuskan merantau ke Jakarta. Bekalnya hanya Rp300.000 di saku celana, 2 pasang pakaian, dan fotokopi resep ketoprak milik ayahnya yang sudah almarhum. Ia tiba di terminal Lebak Bulus dengan langkah ragu. Udara panas Jakarta seperti menamparnya, menyadarkan bahwa ia tidak lagi berada di kampung. 3 malam pertama, ia tidur di emperan ruko di Pondok Pinang, menahan dingin malam dan rasa takut. Hari pertama di Jakarta, ia menjadi kuli panggul di Pasar Kebayoran Lama. Hari kedua, ia menjadi tukang bersih-bersih kios. Hari ketiga, ia hampir menyerah total. Namun, ada satu sosok yang mengubah takdirnya. Pak Tarjo, pedagang ketoprak tua yang lapaknya selalu ramai. Tiap sore, Darto selalu memperhatikan bagaimana orang-orang rela mengantri hanya untuk sepiring ketoprak. Suatu sore, saat Darto duduk menahan lapar, Pak Tarjo memanggilnya. "Dart, sini, makan dulu, rejeki nggak boleh ditahan." Darto tertegun. Ia makan sambil menangis, bukan karena sambalnya pedas, tapi karena ia merasa dihargai untuk pertama kalinya sejak menginjak Jakarta. Setelah makan, Pak Tarjo berpesan, "Kalau hidupmu mau berubah, jual makanan yang jujur rasanya. Jangan curang, jangan cari jalan cepat, biar rejeki datang dari arah yang bersih." Kata-kata itu tertanam kuat dalam hati Darto. Ia tidak tahu, itu akan menjadi fondasi kesuksesan hidupnya kelak. Beberapa minggu setelah bekerja serabutan di pasar, Darto akhirnya mengumpulkan sedikit uang. Ia memutuskan membeli gerobak tua seharga Rp650.000 dari seorang pedagang yang sudah tidak mampu meneruskan usahanya. Gerobaknya jelek, kayu lapuk, kaca buram, dan roda berdecit seperti mau copot. Tapi bagi Darto, itu adalah modal hidup. Ia mengontrak sebuah kamar sempit di kawasan Cipulir, sebuah ruangan yang hanya cukup untuk tidur dan menaruh gerobak. Atapnya bocor, dindingnya lembab, namun itu satu-satunya tempat yang bisa ia sewa. Setiap malam, ia mengulik resep ketoprak peninggalan ayahnya. Ia mencoba mencari rasa terbaik. Sambal kacang yang creamy tapi pedas, tahu yang renyah, lontong yang pas, kecambah yang segar, kecap manis yang tidak berlebihan. Ia ingin membuat ketoprak yang jujur sesuai pesan almarhum ayahnya dan Pak Tarjo. Namun, ada masalah besar. Pendapatan tidak stabil, sementara kontrakan harus dibayar tiap bulan. Ia sering makan sisa lontong atau kacang sisa ulekannya sendiri. Beberapa kali ia menunggak kontrakan. Bahkan pernah beberapa hari tidak makan nasi sama sekali. Tetangga kontrakan mulai tidak suka padanya. Pemilik kontrakan sering menggedor pintunya. "Bang Darto, sudah tanggal 10, bayar kontrakan dong, jangan numpuk." Darto hanya bisa menunduk. Kadang ia terpaksa mengalihkan pembicaraan agar tidak malu.
Hidupnya saat itu adalah perjuangan antara lapar, hutang, dan harapan kecil. Pagi itu, Darto bangun lebih pagi dari biasanya. Hari itu adalah hari pertama ia benar-benar berjualan dengan gerobaknya. Ia memasak bahan-bahan dengan penuh ketelitian. Ia mengulek sambal seperti mengulek masa depannya sendiri. Ia membaca ulang resep ayahnya, seolah takut membuat salah sedikit pun. Dengan penuh tekad, ia mendorong gerobaknya menuju Kebayoran Baru, tepatnya dekat Jalan Wijaya, Melawai. Tempat itu sudah ia intai berhari-hari. Tiba di sana, ia menata barang dagangannya dan membuka lapaknya. 1 jam berlalu, tidak ada pembeli. 2 jam berlalu, tidak ada yang mampir. 3 jam berlalu, Darto mulai panik. Saat seorang pria kantor mendekat, ia tersenyum berharap. "Ketoprak, Bang?" Pria itu melihat gerobaknya lalu mencibir. "Bang, ini gerobak mau rubuh, higienis nggak?" Ia pergi. Hati Darto seketika runtuh. Hingga sore hari, tidak satu piring pun terjual. Bahan-bahannya kembali ia bawa pulang, utuh. Di jalan pulang, ia menangis sambil menuntun gerobak. Hari itu harusnya menjadi awal, tapi justru menjadi pukulan terbesar. Kontrakan jatuh tempo, uang tidak ada, dagangan tidak laku. Malam itu, Darto tertidur sambil duduk di samping gerobaknya, merasa dirinya gagal sebagai manusia. Pagi berikutnya, ketukan keras menghantam pintu kontrakannya. Brak, brak, brak. Pemilik kontrakan menggedor sambil berteriak, "Bang Darto, ini udah lewat seminggu. Kalau nggak bisa bayar hari ini, saya usir." Darto membuka pintu dengan mata bengkak. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia baru mulai jualan dan belum ada pemasukan. Namun pemilik kontrakan tidak mau tahu. "Sudah bang, angkut barang, saya mau kunci hari ini juga." Dengan hati pecah, Darto mengeluarkan barang-barangnya yang tidak banyak. 2 baju, kasur tipis, panci kecil, dan gerobak tua. Di depan kontrakan, hujan turun derisels. Barang-barangnya basah. Ia berdiri memeluk gerobaknya sambil mencoba menahan tangis. Ia tidak punya tempat tinggal. Ia tidak punya uang. Ia tidak laku jualan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Darto merasa benar-benar sendirian. Ia berjalan tanpa arah menuju musola kecil dekat kebun kosong di Cipulir. Petugas musola menatapnya iba. "Bang, kalau mau ikut nginap di sini sementara, nggak apa. Tuh, banyak yang istirahat juga kalau lagi susah." Darto menangis. Malam itu, ia tidur di musola beralas sajadah. Gerobaknya ia parkir di samping tembok musola. Namun, malam itu jugalah yang menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Saat terbangun untuk sholat malam, ia memanjatkan doa yang paling tulus dalam hidupnya. "Ya Allah, kalau memang jalan hidupku di ketoprak, bukakanlah. Kalau bukan, tunjukkan jalan lain. Tapi jangan biarkan aku malu terus pada diriku sendiri." Di balik rasa hancurnya, ada secuil tekad yang mulai kembali menyala. Segalanya berubah pada hari ketika seorang pegawai kantor dekat Gedung Lipo membeli ketoprak Darto. Ia memfoto gerobak sederhana itu dan menulis caption, "Ketoprak terenak di Kebayoran Baru. Bapaknya baik banget dan jujur." Foto itu tersebar, lalu seorang food vlogger datang. Ia membuat review singkat 25 detik. Video itu meledak.
180.000 tontonan dalam 2 hari, ratusan komentar positif, banyak yang ingin coba. Seketika, lapak Darto dikerumuni pembeli. Antrian mengular, ia sampai kewalahan. Dalam beberapa hari, pendapatan Darto naik drastis, 2,7 juta sehari. Namun, di balik itu, ada satu beban yang masih mengganjal. Utang riba yang pernah ia ambil saat kondisi terdesak. Dengan pendapatan baru, ia membuat keputusan berani. Aku ingin hidup bersih, riba ini harus lunas. Ia mendatangi rentenir yang pernah memberinya pinjaman. Bang, saya mau bayar semuanya. Rentenir terkejut. Ia menyerahkan uang 7 juta kontan. Sejak hari itu, Darto merasakan hidupnya lebih ringan daripada sebelumnya. Ia merasa benar-benar bebas. Pelanggan makin banyak. Gerobaknya tidak lagi cukup menampung keramaian. Suatu sore, seorang pemilik ruko di Jalan Wijaya II menghampirinya. "Pak, saya perhatikan usaha Bapak. Kalau mau saya sewakan ruko kecil ini, murah saja. UMKM harus naik kelas." Darto hampir tidak percaya. Ia menerima tawaran itu. Ruko kecil itu direnovasi secara gotong royong oleh pelanggan, ojol, dan teman-teman barunya. Maka berdirilah kedai pertamanya. Ketoprak Pak Darto, rasa jujur dari gerobak lama. Hari grand opening, antrian mengular sampai trotoar. Bahkan pernah viral lagi karena ramai seperti antrian konser. Kedai itu membawa perubahan besar. Ia menggaji pegawai tetap, memberi makan gratis untuk ojol saat hujan, mengirim bantuan desa untuk kampung halamannya, mendapat liputan dari berbagai media, masuk berita nasional, menjadi simbol UMKM inspiratif. Dan setiap kali ditanya rahasia suksesnya, Darto selalu berkata, "Saya jatuh berkali-kali, tapi bangkitnya harus lebih tinggi. Rejeki jujur itu lambat, tapi pasti mengangkat derajat." Kini, di Kebayoran Baru, berdiri sebuah kedai sederhana namun hangat. Di sudut kedai, terpajang gerobak tua yang dulu menemaninya tidur di musola, yang dulu ia dorong sambil menangis. Gerobak itu menjadi monumen perjalanan hidupnya. Dari 300.000, dari tidur di emperan dan musola, dari diusir kontrakan, dari dagangan tak laku. Kini, ia menjadi legenda UMKM Kebayoran Baru. Dan semuanya dimulai dari sepiring ketoprak yang jujur. Para sahabat, dari kisah ketoprak Pak Darto, mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh luka, jatuh, kesalahan, dan air mata. Ia datang ke Jakarta hanya dengan uang pas-pasan dan harapan tipis, namun kegigihan untuk terus berjuang membuatnya bertahan. Dari tidur di emperan ruko, diusir dari kontrakan karena tak mampu membayar, hingga usahanya hampir hancur karena kesalahan memilih pinjaman. Semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru, setiap kesulitan menjadi batu loncatan yang menguatkan dirinya. Darto belajar bahwa usaha yang tumbuh dari kejujuran, disiplin, rasa syukur, serta keberanian untuk memperbaiki diri akan membawa hasil yang jauh lebih besar daripada jalan pintas. Ia bangkit, memperbaiki cara dagang, memperbaiki kualitas makanan, dan terus berusaha dengan doa serta kerja keras. Akhirnya, ia bukan hanya berhasil keluar dari riba, tetapi juga menjadi pedagang ketoprak yang dikenal di Kebayoran Baru. Hidup lebih tenang dan lebih bermartabat.
Tuliskan di kolom komentar nama, jenis usaha, dan dari kota mana berasal, supaya bisa mempromosikan diri dan saling mendoakan, supaya dipermudah segala urusan usaha kita semua.